idea. Thank you. Hello everyone, Assalamualaikum. How's it going today? I hope you are great well. Now, we are going to learn about suggestion or recommendation. Suggestion means saran, recommendation means rekomendasi. Sama-sama menginginkan ide atau meminta saran dari orang lain. So, in this video we are going to learn about how to ask, giving, and response about the expression of suggestion. Are you ready, guys? Let's get started. First one, let's see the expression of asking suggestion. Number 1, what should I do? Artinya, apa yang harus saya lakukan? 2, do you have an advice or suggestion? Artinya, apakah kamu punya saran atau nasihat? Next, what do you suggest? Apa yang kamu sarankan? Next, can you give me an advice? Artinya, bisakah kamu beri saya saran? Nah, itu adalah beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan ketika meminta saran kepada orang lain. Next, giving suggestion, memberi saran. Let's see. Dalam memberi saran in English, mungkin kita umum atau sering menyebutkan kata should, yang artinya seharusnya or sebaiknya. Kamu seharusnya seperti ini. Kamu sebaiknya melakukan ini. Contoh, you should join an English course. Kamu seharusnya ikut kursus bahasa Inggris. You should wear uniform. Kamu sebaiknya memakai seragam. You should try to speak in front of many people. Kamu sebaiknya mencoba berbicara di depan banyak orang. Perhatikan kata setelah kata should adalah bentuk verb one atau kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Jadi bukan kata kerja bentuk kedua, bukan kata kerja yang ditambahkan ing. Should join, not joining, not joined. Should wear, not wearing. Should try, not trying. Okay, next, the other expressions about giving suggestion. I recommend you. Contoh, I recommend you to take an English course. Saya menyarankan atau merekomendasikan kamu untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Saran ini bisa digunakan ketika ada teman yang akan meningkatkan bahasa Inggrisnya. Second expression, if I were you, I would. If I were you, I would study hard. Jika saya adalah kamu, saya akan belajar lebih giat lagi. Nah, ungkapan ini bisa digunakan ketika ada teman misalnya yang gagal dalam ujian. Bisa juga menggunakan, it's better for you to. Contoh, it's better for you to come early. Lebih baik kamu datang lebih awal. Nah, ungkapan ini bisa digunakan ketika ada kawan yang selalu datang terlambat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang asking suggestion and giving suggestion. Sekarang kita akan belajar bagaimana merespon ungkapan tersebut. Apakah kita menerima saran or accepting suggestion atau menolak saran, refusing suggestion. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita menerima saran or accepting suggestion. That's a good idea, ide yang bagus. Thank you, terima kasih. Ungkapan menerima saran yang paling simpel. Okay, I'll try. Okay, saya akan mencoba. Next, why didn't I think of that? Mengapa saya tidak berpikir begitu? Nah, ini adalah pertanyaan tapi merespon terhadap saran yang diberikan. Expression for refusing suggestion atau menolak saran. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. Misalnya, I can't do that. Saya tidak bisa melakukan itu. I think it can't solve my problem. Saya pikir itu tidak memecahkan masalah saya. How about other suggestion? Bagaimana dengan saran yang lain? Nah, ungkapan ini bisa digunakan ketika mungkin saran yang diberikan itu tidak sesuai dengan atau tidak cocok dengan apa yang terjadi. Next, I am not sure. Saya tidak yakin. Nah, itu adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk merespon saran yang diberikan.
I am terrible at English and I think I should do something. I suggest you to join an English course. That's a good idea. Thank you. Thank you for the kind attention. Hopefully this video is useful. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.